Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'a ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita. Kemudian kita panjatkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat rahimahullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dalam rangka untuk meluruskan akidah ibadah dari umat manusia. Beliau diutus berawal dari kota Makkah yang kemudian dakwahnya pun menggema di seluruh penjuru bumi ini dengan tujuan meluruskan iman, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dasar keagamaan, karena iman merupakan inti roh dari religiusitas seseorang. Iman merupakan penggerak yang selalu aktif mendorong pemeluk agama, pemeluk Islam untuk berkegiatan, untuk beribadah dalam rangka kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imanlah bapak-bapak pada saat ini datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena iman pula umat Islam Indonesia berbondong-bondong untuk mendaftar ibadah haji, walaupun harus membayar uang muka sebiar banyak dan antrean. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, tanpa mereka tahu apakah ketika giliran itu tiba mereka masih hidup atau tidak. Tapi tetap saja setiap saat pendaftar untuk ibadah haji itu semakin banyak. Apa yang mendorong mereka? Iman. Karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuntunannya, ajarannya akan selalu dilaksanakan dengan ketulusan dan keikhlasan. Seorang sufi yang sangat populer pada zamannya, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi, mengatakan iman itu bagaikan layar pada sebuah perahu. Ketika itu perahu hanya dapat berlayar
bila digerakkan secara manual dengan tangan didayung atau dengan layar yang ditiup angin. Belum dikenal waktu itu mesin, sehingga disinilah pada masanya Jalaluddin mengatakan layar pada sebuah perahu bagaikan iman pada diri seorang muslim. Dengan layar itulah perahu bergerak. Dengan iman ini pula umat Islam berkegiatan, beribadah, beramal soleh, dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu, tampaknya iman memang menarik para ulama, sehingga seorang ulama besar, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau dari daerah Banten, kemudian lama bermukim di Mekah, dan pada akhirnya beliau pun diminta mengajar di Masjidil Haram, yang santrinya adalah mereka para hujjaj, para jamaah haji yang bermukim. Di samping mengajar, beliau pun aktif menulis karya-karya yang terkait dengan keagamaan. Salah satu karyanya adalah diberi judul Qutratul Ghais. Dalam karya ini disebutkan pula tentang masalah yang berhubungan dengan iman. Beliau mengungkapkan iman yang ada pada diri umat Islam itu terbagi tiga. Yang pertama disebut iman taklidi, yang kedua disebut iman istidlal, dan yang ketiga disebut iman hakiki. Apa artinya? Iman taklidi, taklid artinya ikut-ikutan tanpa mengetahui arah, tujuan, maksud ataupun sebabnya. Sehingga umat Islam yang pada level ini memiliki iman, berkeyakinan pada Allah yang Esa, bertauhid, tapi saat ditanya, mengapa Anda memilih Islam sebagai agama yang dipeluk? Orang demikian biasanya tidak bisa menjawab dengan tepat, bahkan sering pula kebingungan. Pernah satu saat di suatu angkutan umum duduk seorang ibu-ibu dengan kerudung. Tidak berapa lama datang pula seorang ibu pula tanpa kerudung. Kemudian ketika melihat ibu yang pertama berkerudung, langsung ditanya, "Ibu beragama Islam ya?" "Iya." "Mengapa memilih Islam?" Kebingungan, gak bisa jawab. Wah, saya dari kecil sudah diajari Islam. Yang dikenalkan pada saya oleh orang tua saya, oleh keluarga saya adalah agama ini. Sehingga saya tahunya inilah agama yang mesti saya ikuti. Tidak tahu. Inilah potret kita sesungguhnya. Sebagian besar umat Islam, termasuk saya, memeluk Islam karena warisan, bukan karena kita memilih sendiri. Saya dari kecil diajari orang tua tentang bagaimana kalau memulai kegiatan, ucapkanlah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan atau minum, ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, tanpa tahu apa maknanya. Mengapa harus itu yang diucapkan, bukan lain. Besar sedikit diajari doa-doa pendek, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar kecil, dan lain sebagainya. Tambah lagi diajari menghafal surat-surat pendek,
yang populer diawali dengan surat Al-Ikhlas, karena ini yang paling mudah dihafal. Walaupun ada yang lebih pendek, surat Al-Kautsar, tapi pasti kebanyakan yang diajarkan pertama menghafal surat Al-Ikhlas. Besar lagi diajari sholat, diajari berpuasa, tanpa tahu untuk apa sholat itu. Sehingga sampai remaja pun tetap tekun beribadah, tekun berpuasa, rajin baca Quran, hanya karena didikan, binaan orang tua. Tanpa kita memahami mengapa saya harus sholat sehari semalam 5 kali, mengapa pada Ramadan harus berpuasa sebulan penuh. Inilah iman taklidi, iman yang ada pada kita sejak dari kecil, mungkin sampai remaja, bahkan ada pula yang sampai masa tua, hanya ikut-ikutan. Nah, ini iman pemula, iman awal yang ada pada setiap musuh. Namun walaupun ikut-ikutan, iman ini tetap sah. Tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar kita tidak cukup dengan kondisi semacam ini. Rasulullah SAW pun menganjurkan agar setiap muslim mau menuntut ilmu, mau memahami apa yang dilakukannya, untuk apa ibadah dikerjakan. Sehingga ketika itu diharapkan iman taklidi tadi akan meningkat menjadi iman istidlal. Apa arti iman istidlal? Yaitu iman yang diakui, diyakini dalam hati, didasarkan alasan, argumen rasional, sehingga mengetahui untuk apa saya melaksanakan sholat, mengapa saya bertauhid dan meyakini hanya Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang layak menerima ibadah manusia, tidak meyakini Tuhan-Tuhan yang lain. Di situ ada istidlal, ada dalil-dalil yang dapat diungkapkan. Ternyata dalil-dalil itu pun sudah banyak diungkapkan oleh pakar, ulama, cendekiawan masa lalu. Bahkan Aristoteles, juga Plato mengungkapkan dalam teorinya. Ada dua teori dalam filsafat Yunani. Yang pertama disebut penggerak pertama yang tidak digerakkan. Kemudian yang kedua adalah prima causa, penyebab utama. Dalam teori pertama dikatakan segala sesuatu akan bergerak bila ada yang menggerakkan. Mobil-mobilan bergerak karena ada baterainya yang menggerakkan. Baterai bisa berfungsi karena ada orang yang memberdayakan, yang membuatnya. Manusia bisa bergerak karena ada sesuatu yang menggerakkan manusia itu. Sehingga sampai akhirnya beruntun, dan paling atas pasti ada penggerak pertama yang tidak digerakkan, dan itu hanya satu. Maka di sini muncullah teori tauhid dalam aroma filsafat. Demikian pula ketika mengatakan segala sesuatu merupakan akibat yang pasti ada sebabnya. Adanya sesuatu pasti ada penyebab. Adanya saya, adanya penyebab yaitu kedua orang tua saya. Adanya meja disebabkan adanya tukang kayu
yang membuatnya. Demikian seterusnya hingga akhirnya pada prima causa, penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Maka ini juga teori tauhid. Sehingga ada ulama yang mengungkapkan kemungkinan Plato atau Socrates itu mengajarkan tauhid, dan ini bisa jadi mereka adalah rasul-rasul yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ungkapan wa minhum lam naqsus alaika, dan di antara rasul-rasul itu ada yang tidak kami ceritakan, sehingga yang diceritakan dalam Quran hanya 25. Tetapi ketika Rasulullah ditanya berapa rasul-rasul yang mengikutimu berjamaah saat sholat ketika Isra, Rasulullah menjawab ada 313 rasul. Sehingga kalau 313 rasul yang diceritakan hanya 25, maka ada 280 sekian yang belum diceritakan, lebih banyak. Ini kemudian dikuatkan dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut, yang artinya dan sungguhnya kami telah mengutus untuk setiap umat, untuk setiap masyarakat seorang rasul dengan tugas ani'budullah, mengajarkan tauhid dan beribadah hanya kepada Allah yang Esa, wajtanibut taghut, dan hendaknya selalu menjauhi taghut atau hal-hal yang bernuansa keburukan, kemaksiatan. Sehingga tugas Rasul sama, semuanya mengajarkan tauhid. Nah, ketika itulah dengan kalau ada sesuatu ada penyebabnya, ini menjadi dalil. Penyebab itu mesti hanya satu. Dicontohkan misalnya dalam masjid ini ada 2 orang khatib, semuanya berbicara. Apa yang terjadi pada jamaah akan bingung mana yang harus didengarkan. Kalau di jalan ada 2 polisi lalu lintas yang berbeda keinginannya, satu melarang tapi lainnya membolehkan, maka lalu lintas pun akan kacau. Karena itu kalau penyebab itu hanya satu, maka akan teraturlah alam semesta ini. Inilah dalil-dalil yang muncul ketika harus diyakini bahwa Tuhan Allah itu Esa dan tidak ada dua. Inilah iman istidlal. Iman yang demikian akan lebih meresap karena tahu kemana tujuan agama ini, mengapa diharuskan demikian. Dan ini biasanya akan diikuti mereka yang ingin menemukan kebenaran. Kalau bapak-bapak buka YouTube tulis mu'alaf, di sana banyak orang non-muslim bercerita mengapa mereka memeluk Islam. Ada di antaranya saat membaca Al-Quran ketemu ayat surat Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah yang tiada Tuhan selain Dia, huwal hayyul qayyum, yang selalu hidup dan berdiri sendiri. Maka mereka kaget, ternyata dalam Al-Quran dikatakan Allah itu hidup terus, tidak pernah mati. Sedangkan agama lain ada yang menyatakan Tuhannya pernah mati. Sehingga di sini kalau Tuhan mati, maka kemudian siapa yang akan mengatur alam semesta? Disitulah kemudian imannya semakin kokoh karena dilandasi
dalil-dalil, argumen, dan pengetahuan yang logis. Ini lebih kuat, sehingga kalau saya mau jujur, bisa jadi keyakinan iman para mu'alaf yang mencari kebenaran melalui logika, melalui bacaan, melalui ilmu pengetahuan, mungkin lebih teguh, lebih istiqomah dari yang saya yakin. Karena mereka merangkak dari awal. Jangan saya given dari kecil sudah diajari, walaupun kemudian belajar mencari ilmu untuk meyakini lebih lanjut. Ini iman tahap yang kedua. Dan iman tahap ketiga dinamakan iman hakiki. Iman yang sudah betul-betul teguh, meresap, dan tidak pernah akan tergoyahkan lagi. Ini iman hakiki. Dalam Al-Quran ada istilah orang-orang yang beriman. Yang kita tahu, orang-orang beriman ini seringkali diungkapkan dengan frase alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tapi ternyata ada istilah lain, yaitu al-mu'minun. Al-mu'minun artinya juga orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita baca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, maka kita akan terjemahkan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Terjemahnya sama. Apakah sama pula hakikatnya? Tidak. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu memiliki hanya satu syarat. Apa syaratnya? Hanya mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang non muslim yang memeluk Islam, apa syaratnya? Bersyahadat. Begitu selesai syahadat, Allahu Akbar, Anda termasuk orang yang beriman. Walaupun ketika itu belum bisa sholat, belum menjalankan puasa Ramadan, atau belum bisa baca Quran, tapi dia sudah termasuk alladzina amanu. Udah. Baru setelah itu dituntun, diajari untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Tapi kalau al-mu'minun dalam kaidah tafsir, alladzina amanu itu kata kerja. Kerja merupakan suatu kegiatan yang fluktuatif. Fluktuatif itu tidak tetap. Kalau bapak-bapak kerja, pertama mulai kerja siap-siap dulu. Setelah mulai selesai siapan, mulai kerja pelan. Makin lama makin lancar. Setelah 2-3 jam capek, berhenti pekerjaan itu, istirahat mungkin 1 jam, baru mulai lagi. 2-3 jam lagi berhenti istirahat. Ini artinya fluktuatif, tidak tetap. Karena itu alladzina amanu untuk menyebut orang-orang yang imannya belum tetap. Sehingga dalam ilmu kalam dikatakan ada kalanya imannya menguat, ada kalanya imannya menurun, menipis. Ada tebal, oh dia tebal imannya. Ada kata-kata imannya tipis, mudah goyah, mudah dibujuk. Nah ini untuk menggambarkan alladzina amanu. Tapi kalau al-mu'minun, mu'minun dari ismul fa'il, isim, nama. Nama itu menunjukkan sesuatu yang tetap. Saya ketika lahir diberi nama oleh orang tua Hamdani. Sampai sekarang usia saya 70 tahun, saya sudah 70, nama itu tetap tidak berubah. Bapak-bapak mungkin begitu, diberi nama orang tuanya,
Sampai sekarang setelah sekian puluh tahun juga tidak berubah. Maka al-mu'minun mengisyaratkan iman yang tetap, tidak goyah walau apapun yang terjadi. Karena itu untuk al-mu'minun sangat berat syarat-syaratnya. Dalam surat al-mu'minun ada 7 syarat. Syarat pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang-orang yang mukmin, yang beriman itu. Syarat pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika melaksanakan sholat bisa meningkatkan kualitas sholat sampai tataran khusyuk. Nah, ini menjadi parameter. Apakah saya sudah termasuk al-mu'minun atau alladzina amanu? Kita hayati, kita rasakan ketika sholat. Sudah bisa khusyuk atau masih sering terganggu? Allahu Akbar, tetap assalamualaikum. Siapa itu? Nggak tahu lagi sholat. Nah, ini sudah nggak khusyuk. Perhatiannya terpecah. Nanti di surat Al-Anfal ada 5 syarat lagi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang yang betul-betul beriman itu ketika mendengar nama Allah disebut, hatinya tergetar. Maaf, ketika tadi adzan, mungkin kalau kita mau jujur, apakah hati kita tergetar ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau biasa saja? Nah, ini bisa jadi tolok ukur. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Quran, semakin bertambah iman. Tadi ada qori membaca Al-Quran, apa kita bertambah iman? Kadang-kadang jawab, saya tidak paham ayat itu, bagaimana bertambah iman? Nah, ini bisa jadi tolok ukur. Apakah kita sudah mencapai iman hakiki atau tidak? Namun demikian, bapak-bapak, saudara-saudara, tidak usah khawatir, karena semua hal itu diawali dengan ketidaksempurnaan menuju ke arah yang lebih baik. Allah mengatakan dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, pujilah Tuhanmu yang maha tinggi. Ayat kedua yang penting, alladzi khalaqa fasawwa, Allah lah yang mencipta segala sesuatu, kemudian ciptaan ini disempurnakan. Termasuk kita dicipta Allah dengan reproduksi, dan ketika lahir merupakan manusia kecil yang belum sempurna. Sehingga dengan asuhan, didikan orang tua, sedikit demi sedikit kita menggapai kesempurnaan. Dari tidak bisa bergerak menjadi bisa duduk, menjadi bisa berjalan, menjadi bisa berbicara, terus sampai sekarang. Tapi jangan pernah menduga apakah sekarang bapak-bapak saya sudah menjadi sempurna. Kita masih menuju ke arah kesempurnaan. Baik dengan belajar, baik dengan diajar, baik dengan mendapat pengalaman, itu bekal-bekal menuju kesempurnaan. Iman kita pun demikian, akan fluktuatif, akan merangkak, tapi apakah akan menjadi lebih baik atau tidak, kita sendiri yang menentukan. Karena itu dengan 3 ungkapan dari Syekh Nawawi Al-Bantan, ada baiknya kita bermuhasabah sampai pada posisi yang mana. Apakah level pertama, atau level kedua, atau level yang ketiga yang terbaik? Tentu kita semua ingin yang terbaik, dan itu tergantung pada diri masing-masing. Namun dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ada baiknya bila kita memilih yang terbaik, insya Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal insan. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya hidup kita bila selalu dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, marilah kita mohon pada Allah agar kita tetap diberi keteguhan sikap dalam bertauhid, agar kita selalu istiqomah dalam iman, Islam, dan ihsan kita. Untuk itu mari kita berdoa memohon agar semua yang telah kita lakukan mendapat ridho, dan apapun yang akan kita kerjakan selalu dalam restu dan petunjuknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.